Deskripsi masalah menindaklanjuti hasil Basul Masail bulan kemarin yang membahas tentang perempuan masih dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja. Kadito keputusannya ampun sudah diputus. Dengan keputusan boleh asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam kitab fikih. Maka dalam Basul Masail bulan ini sepakat akan membahas tuntas terkait hukum wanita karir, perspektif fikih, dan juga akan membahas tentang fiqhul ghina atau profesi bernyanyi menurut pandangan fikih atau pandangan Islam. Saya rasa tanpa mungkin ada hal yang perlu Kak Dito diperlurus terkait dengan tasawur ekon dan sedayana mujawibin dan kaula ngadore. Oke, pertanyaan ekon, bagaimana pandangan fikih terkait wanita karir? Estona Kak Dito ampun beberapa perkembangan Kak Dito terkait dengan kebutuhan kondisi ekonomi keluarga. Kadang agar dia sehingga buat kita dia kadang nikah itu tidak punya kewajiban di dalam masalah mencari nafkah. Tapi perkembangan Kak itu ampun beda. Kak angkui mencukupi kepentingan atau kebutuhan dalam keluarga karena yang mempunyai skill yang bisa menghasilkan uang nikah bini pas kadang bini ataupun kita arah bahasanya kita arah nih bini kali itu ampun alako sekali itu agar dia mungkin banyak pabrik rokok dan nikah pas ketibona pak mana bini nikah alako atau punya profesi agar dia profesi repon lagi yang ditanyakan. Bagaimana pandangan fikih terkait wanita karir? Dalam kurung mohon diurai secara rinci. Kak Dito berumumkan mana ini dari pertanyaan Kak Dito berumum. Tapi betul dulu selaku moderator menggarisbawahi terkait kalaban izin sama suami. Kak Dito ampun pasti diizinkan oleh suami, tidak perlu dibahas lagi. Sekarang yang perlu dibahas terkait wanita karir dan profesinya dan pekerjaannya. Masalah izin pasti pun ya ini kalau menjadikan. Seperti itu mungkin berpandangan dan mujawibin ngereng ya tor. Dekat Rois MBCNU ngereng ya terlalu untuk ke dalam. Dan setelah mujawibin mungkin pada tasawur ngereng dan itu. Kalau badan kaula Kak Dito musuh telepon langsung dari PCNU yang Kak Dito di aktivitas saat ini. Ampun ini berarti ampun dipahami karena Kak Dito ampun bersiang dan pula buka 3 mujawib. Ngereng dan pula buka 3 mujawib dari semua ranting yang sudah hadir. Mungkin ranting lamperen dan pula minta jawabannya. Juga ranting perenduan juga minta jawabannya. Eki. Saya bulan kemarin Kak Dito mauquf begini, punten saya pertama Kak Dito penambahan terkait kalau wanita karir. Kak Dito tak bahas wanita Kak Dito dalam posisi ini berada mana di bulan kemarin. Kak Dito membahas wanita karir dalam posisi iddah. Kak Dito punten andi lake bisa tak andi lake bisa. Ini alakoh, agar dia alako rokok, alako nikah seperti itu. Secara umum dari kelakon.
Manabi tentang musik. Kan riba dia kan itu mengenai masalah musik. Kan itu pada nomor 2, pertanyaan nomor 2. Oke. Dan guna minta jawabannya dari Namreng ini. Ngereng. Oke, minta tolong operator. Lamperin kan ya, lamperin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kali itu pandangan sementara dari larangan mereka kini baru dijejer terserah Abu Bakar. Kali itu dilihatkan dalam kompetensi dimiliki oleh seorang perempuan. Karena rata-rata fikih klasikal itu hanya memberi ruang pada aktivitas perempuan, peran perempuan di luar rumah ketika dalam kondisi darurat. Dan di situ, kalau kita melihat pada konsep awal dalam survei al-ilatu al-hukmu yaduru ma'iladihi wujudan mu'adaman, maka kondisi sekarang memang sangat menuntut wanita untuk berperan aktif di luar rumah, seperti nyala misalnya, ataupun berperan sebagai direktur, yang memang di situ perempuan memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Maka ketika dilihatkan pada pendapatnya dalam Al-Mughni ini, perempuan boleh tanpa kita melihat pendapat ulama klasik. Karena yang sekarang ini adalah modern. Oke, langsung pengambilan apa? Saya hanya ingat nama kitabnya saja, Al-Mughni, cuman ini ketinggalan. Mungkin nanti bisa menyusul, insyaallah. Tapi kan itu jawabannya kering karena memang sudah tuntutan zaman, kan? Oke, langsung ngereng frame 2, ranting frame 2. Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari ranting perempuan, karena kan itu menyangkut masalah ini, entah banyak kesehatan laki ataupun muslim laki ataupun dalam masalah itu dan semacamnya, jika harus memenuhi beberapa syarat. Saya kira orang ini juga bisa berkarir di luar. Di Islam itu perempuan itu kan tidak ada cegahan sebenarnya dari ulama, ini tidak bisa orang dini ada bahkan tidak ada larangan tidak bisa diperbolehkan, hanya saja kalau itu kotu memang cetakan apa ini bisa berdarurat, ada kebutuhan yang sangat mendesak dan lain sebagainya. Jadi tak pas mutlak boleh tidak sah, walaupun cuma aja makan tak pas mutlak boleh. Jadi ketika apa hukum orang ini kak itu berkarir, jika diperbolehkan ketika detik mencukupi beberapa syarat. Salah satu syaratnya apabila kak itu mempunyai suami, maka kak itu waktu andi etin berkeluar detik kak itu tak mengakui kalau bisa cetakan ada model berlain semacam macam umur dan semacam. Umpama kak itu orang bini secetakan tadi lagi, maka tetap aku tidak diperbolehkan detik kecuali juga mencukupi beberapa syarat. Ataupun dalam masa itu umpamanya negara yang tidak bisa
diperbolehkan juga keluar akui menghasilkan uang mana bingung open syarat. Tapi mana tak open syarat yang kata ini tidak bisa, maka orang bini kan itu tidak diperbolehkan. Pertama kemudian ibaratin ini kan itu dari masalah bahwa orang bini kan itu dalam Islam tidak dilarang berdagang dan lain sebagainya. Tidak itu lain Islam mayun nakul mar'ah ataupun ada jirotan, atau bibatan, atau mudarisatan, atau muhtarifatan. Di ayat fatin taksbu bihadis wal halal, madam ad-daruratu tad'u ila dzalika, wa madam tahtar min nafsiha al-awsat al-fadil, wa taltazimu khosaisul iffah allati aslafna ba'duha. Dalam kitab Isa'atul Rafiq wa minha khurujul mar'ati min baitiha muta'akkiratan aw mutazayyinatan walau kanat masturatan wa kana khurujuha bi idzni zawjiha. Ini punya kesalahan. Jadi tak pas oleh mutlak oleh tidak bisa. Jadi kau tunjuk beberapa syarat. Mengenai masalah orang ditinggal itu contohnya nilai dalam kitab Fatawal Fiqhiyah su'ilan Allah bihi halil makati atahruja min baiti zawjiha lil istiftah wa takassub wa nahwi dzalika amlan kekengin orang menikah itu keluar dari rumah si laki keangkui atanya hukum atau akasah berlain nama beripun kengin penabutan jawab kan itu diboliha laha ala huruf biwairi itnim gitu loh. Jadi orang menikah itu oleh keluar dari rumah itu lagi kasar tanpa harus ada izin pada minggu berdurur kajian berdupa itu mana di syarat-syarat yang terkait kalaban ini nampak jelas. Terus terkait kalaban profesi Jepang. Apa profesi dah? Itu macam seumpamanya dia rokok, rokok dalam ibaratnya kan itu ada penjelasan profesinya harus tidak melanggar dalam aturan Islam dalam tanda kutip benih leco, benih apa terus ibaratnya mungkin beda. Kita nggak bisa. Kita terkait syarat-syarat ini. Siapa pertama kan bisa dulu pertama, udah dengan yang tidak bisa di apa? Belum. Dekat lain seperti Islam, mayat namun mar'ah ataupun takjirotan, atau bibatan, atau mudarisatan jadi guru, jadi terke bersemacam. Jika tidak ada larangan, tapi ini waktu sesuai detik dengan aturan-aturan syariat. Berarti yang bisa disimpulkan bahwa profesinya tidak melanggar syariat. Nah, ini yang berarti senang kata usah bahas kata ini tidak bisa kata. Di jawaban sementara kata apa hukumnya wanita hukumnya untuk sementara diperbolehkan kalau mencukupi syarat-syarat. Tapi kalau tidak mencukupi syarat-syarat maka tidak diperbolehkan. Ini gimana dia bahasa profesinya menjadi senok atau sesuatu yang diharapkan oleh syariat? Karena kapan bulan lahir tidak usah boleh ya tidak bisa. Atau sekarang kok tidak melarang wanita untuk bekerja atau berkarir selama memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam kitab Isa'atul Rafiq. Serta jawaban telepon terakhir Kak Dito mungkin utusan pesantren arisan jatuh mungkin berjalan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah profesi, Kadito memang secara umum dipetakan menjadi dua. Satu profesi yang tidak sesuai dengan syariat dan profesi yang sesuai dengan syariat. Maka kalau profesi itu sesuai dengan syariat dalam rangka apapun maka itu diperbolehkan. Ini kami bicara profesinya. Nanti kami ibarati. Yang kedua terkait dengan masalah khurujul mar'ah, itu Kadito ada beberapa celah yang memperbolehkan nanti si wanita itu keluar. Yang pertama itu karena misalnya tidak ada keyakinan atau tidak ada dugaan bahwa
dia itu akan melakukan keharaman, misalnya seperti khalwat, membuka aurat dan lain sebagainya. Itu untuk poin pentingnya. Kemudian yang ketiga, itu kan tadi masalah profesinya, kemudian masalah khurujnya. Yang ketiga, ada poin juga yang memperbolehkan seorang wanita itu berkarir ketika suaminya itu dalam keadaan tidak punya apa-apa, dan tanda kutip miskin. Artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh si wanita, maka boleh itu berkarir. Ibarat Bismillahirrahmanirrahim. Kami ibarati tentang masalah profesinya. Ini dalam kitab Is'adul Rafiq. Wa minha, ini sudah dibaca tadi. Wa minha khurujul mar'ah min baitiha muta'attiratan aw mutazayyinatan walau kanat masturatan. Poinnya di sini. Ila qol qala fi sawajir wa huwa min al-kaba'ir li sharihi hadzal hadits. Poinnya begini. Wa yang bawi hamluhu li wa fi qawaiduna alama idza tahaqqaqatil fitnah amma mujarradu khasyatiha fa inna ma huwa makruh wa ma dhanniha haramun wa ilu kabiratin kama huwa dhahir. Kemudian dalam buyahnya yang juga senada dengan ini, masalah ya kullu muamalatin kabayin wa hibatin wa nadrin wa sadaqatin li syai'in yasta'milu fi mubahin wa ghairihi fa in alima aw tubna anna akhidahu yasta'milu fi mubah, ini jelas haram. Kemudian wa indurna annahu yasta'milu fi haram kal harir lil baligh, maka ini masih juga diperinci. Tapi wa in syakka wa la gharina, namun cuma ada duga, maka apa? Sulihan dimakruhkan berkarir. Maka secara garis besar wanita karir itu diperbolehkan, satu, ketika pekerjaannya itu tidak berupa perkara yang haram, kemudian keluarnya memenuhi syarat tadi. Yang ketiga, suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan dari kebutuhan istrinya. Kita tetap sami jawabannya Kak Dito boleh. Dari 3 jawaban Kak Dito sami boleh. Termula biar cepat Kak Dito mencoba mensimpulkan dari beberapa jawaban. Seperti bagaimana hukumnya wanita karir Kak Dito. Jadi sebelum menjawab karirnya, Kak Dito ampun ingkari bahwa dalam kaidah fikih itu dijelaskan al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Jadi seprofesi apapun Kak Dito ingin, kecuali ampun ada yang mengharamkan. Jadi ampun ingin begini. Nah, terkait kalau bini sekeluarga Kak Dito boleh dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang sudah dipaparkan dalam kitab Is'adul Rafiq dan juga yang di Bughyatul Mustarsyidin. Kak Dito kesimpulan sementara. Jadi bahasa epon, bagaimana hukum wanita karir? Hukum epon yang Kak Dito boleh selama memenuhi syarat sebagai berikut, yang tidak membuka aurat dan sudah macam-macam ya. Oke. Aman dari fitnah, jadi di Bughyatul Mustarsyidin. Dari semua mujawibin, dari kesimpulan sementara mungkin pada iktiraf dan bulat dipersilakan sebelum dan bulat fokuskan ke mushafir. Di sami jawabannya Kak Dito boleh dengan syarat-syarat sebagai berikut. Miring Kak Dito. Oke, miring dari Kak Dito. Ranting sentol dajah. Sentol dajah miring. Namun dari rumusan saya Ibu, menabi boleh dengan syarat nikah kan keluar pasti tidak boleh. Menabi nang is'akan itu kajian keluar tetap boleh, hanya berharumannya tidak boleh. Mendak boleh. Benih tak meliakin keluar, tapi aroma masih tak boleh. At-tatayyub Tak mungkin. Taturnya sih tak boleh, mutakhirnya tak boleh. ingin dibacakan ibarat. Bukan, itu hanya pemahaman terhadap ibarat disesuaikan dengan rumusan segi huruf. Jadi dengan syarat kayak itu kayak pas mata oleh keluar.
Ketipun apa bahasa saya metode mewakili boleh nih kan? Saya tak seneng nggak menabi balas. Dengan syarat kenapa tapi tetap. Nah, dengan syarat sarang bahasa tapi tetap harus seperti ini kan kadir itu. Kadir itu. Menabi dengan syarat kadir pas tak mau komentar oleh. Oke, dan udah coba merangkum rumusan jawaban, ngiring coba bagaimana hukum wanita karir. Hukumnya adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, mencari kebutuhan pokok, memang jemput ketika bayar nafkah. Yang kedua, aman dari ancaman ataupun fitnah. Yang ketiga, pekerjaannya diperbolehkan oleh syariat atau Islam. Yang keempat, harus menutup aurat sesuai mazhab fikih yang sudah ada. Kenapa? Yang kelima, itu menghindari terjadinya ikhtilat, bukan ijtimah. Ikhtilat dengan ijtimah beda. Alim ulum mengikhtilatnya. Yang keenam, sebagai wanita karir dia tidak boleh mengurangi atau mengganggu hak dan kewajibannya sebagai istri. Kata apa? Dari beberapa kesimpulan saya dan Gula mungkin berpandangan sebelum dan Gula minta ke perumus hanya menang. Untuk kesimpulan jawaban saya sebelumnya ke musohek hanya ona pandangan imin di iktiraf cuman pada kejanggalan kan. Melihat dari fakta yang ada, realita yang ada, sebagian dari perempuan itu lebih memiliki kompetensi daripada laki-laki. Misalnya, ya mohon maaf, antar ibu kita bersama, Ibu Megawati, itu tentu saja lebih secara pengalaman ya, itu lebih baik dari Bapak Anies Baswedan yang omong-omong misalnya. Nah, kompetensi yang seperti itu, apakah itu fikih harus menutupi? Tidak memperhitungkan. Rumusan yang ditawarkan tadi itu sumbernya dari fikih-fikih klasik. Bagaimana kalau misalnya punten kalau jawabannya kan itu boleh, tidak fikih, ternyata ulama dari dulu sampai sekarang tidak melarang. Iya, tapi cuma bisa memberikan syarat-syarat ketentuan. Karena kan itu, karena dan gula sepakat juga dan gula antara wanita dan laki-laki ini kan tidak ada perbedaan. Tapi yang berbeda secara psikologis, secara tabiiyah saja. Mana skillnya tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, malah perempuan lebih punya skill daripada laki-laki. Iya, kalau dari sisi skill memang sudah tidak bisa kita bedakan. Cuma adanya syarat tadi itu sepertinya membunuh apa ya? Membunuh karakter. Iya, ada pembunuhan karakter sekaligus ada penutupan, menutup peran perempuan yang dalam hal ini adalah kompetensinya tadi. Anda, saya ini pandangan, bukan masalah jawaban, pandangan. Ini apa ya? Sekedar ini sekalian saja. Punten, coba kesimpulan dan juga rumusan jawaban barusan tidak membunuh atau menurunkan martabat atau karakter skill yang ada dalam perempuan. Punten, tapi karena memang ranah perempuan Kak Dito dalam Islam Kak Dito punya aturan pribadi untuk perempuan. Baik itu dari segi aurat, baik itu dari segi perizinan ke suami, jika punya suami, Kak itu harus diterapkan. Kak itu. Punten, tak selamanya Kak itu diperbolehkan pas bebas, tanpa limit. Punten, ada limit, ada batas. Selama Kak itu, Oke, keren? Apa? Punten, moderator dari tadi, saya tak setuju dengan kesimpulan sementara. Mungkin setuju nang tadi. Dijaga, mereka. Karena dari bahasa saya diri nanti juga, kan itu kan
hukum asal kak itu kan tidak ada larangan. Lepas kata-kata dengan syarat kak itu seperti ketika bagi Punten nabi yang boleh gula mengajukannya nikah, tapi tetap mengikuti aturan-aturan sebagaimana perempuan sekali itu. Nabi dengan syarat kak itu dia dia bagi menghubungkan kasih pertama, kasih tidak ada larangan kasar katona bahasa dengan syarat kali. Mana bisa pun ini langsung bahasa saya kan. Tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan bagi perempuan sekali itu. Cereng makna Bukan pengertiannya sama Riki, tapi dengan syarat nikah kan bahasa lepas menarik ke hukum asal saya tidak ada larangan. Sekali tahu menurut teman-teman dan gula. Jadi tidak ada larangan itu tetap, tapi ikuti aturan. Sebelum ke musoheh terakhir dari Ridwan, dan gula minta melengkapi kesimpulan yang sudah dibacakan oleh moderator. Jadi tenggula gila pola lestari bahwa orang ini kan itu dalam Islam tidak ada larangan untuk menjadi pedagang atau lain sebagainya selama dampaknya masih positif. Hanya saja kalau bicara masalah perempuan, ini ulama memang ketat. Jangankan sampai keluar dari rumahnya saja. Keluar dari rumah ini ada hukumnya perempuan. Sehingga ulama itu perempuan tidak boleh keluar selama dalam hadis kan ada tidak boleh keluar dalam masa 2 malam atau 2 hari kecuali harus ada mahram dan lain sebagainya. Memang apa itu? Kalau berbicara masalah perempuan memang banyak syaratnya. Tanpa menafikan hukum kebolehan, saya juga sependapat dengan yang di sana. Boleh, tapi harus menjalani syarat-syarat yang ada. Seperti itu. Makanya seperti dalam kitab apa itu ya? Dalam kitab Fatwa Fikih ini kan nafaqallah ala bihi halil mar'ah atau min baiti zawjiha lil istifta wa takassub bil amr. Di sini oleh Ibnu Hajar Al-Haytami diperinci jawabannya adalah boleh perempuan keluar tanpa harus ada izin kepada suaminya. Alasan dulu kalau dulu kan tidak usah ada izin. Boleh aja, boleh juga keluar kalau ada hajat. Dia takasub keangku nyeret bin nafaqah. Idza lam yadkhul zawju mujad lahir pun tak bisa berapa setruk tak bisa lakukan apa bisa sengaja. Maka nikah oleh alasan hajat tak oleh. Cuma ini kata yang tidak bisa. Walaupun dengan kantor nikah hukum mencari nafkah nikah oleh dengan alasan hajat, bukan berarti orang ini seenaknya rezeki keluar tanpa menafikan syarat-syarat sebenarnya kak dimerasa. Dan kata Is'adul Rafiq bahwa wujud mar'ah pada kata yang tidak bisa memang boleh, cuma harus mengikuti prosedurnya, tak boleh merokok ada sebagainya. Ada Islami dengan kesimpulan jawaban saya dulu saya coba dan dulu bacakan. Jadi jawaban Ipon Kak Dinto boleh selama memenuhi syarat-syarat saya dulu bacakan barusan dengan iborong-iborong yang Is'adul Rafiq dan juga Buhiyatul Mustarsyidin. Hanya orang dan kerana sahih. Saya pakai YouTube. Pokoknya satu. Ambil coba karo. Kento masalah itu telat video kan. Pada intinya kento masalah untuk dengan aku dia bekerja dan keluar dan bekerja mungkin bekerja rumah bisa, dia belum bisa kan bekerja nih, kerja bisa kalau sudah izin si suami. Jadi asalnya
Kalau misalnya mau bisa ya, bisa, jelas, kerja bisa, tidak ada halangan. Nah, tapi kalau bisa, kalau oleh si suami dan mengizinkan, oleh bisa kan? Bisa tapi tidak boleh, tetap tidak boleh. Dengan syarat. Karena bisa, jadi yang penting itu dalam masalah bekerja, keluar juga sama. Bekerja keluar bisa, ini intinya. Kalau buka aurat itu kan dosa lain kan? Nah, dosa lain. Jadi keluar dan bekerjanya bisa kalau sudah izin dari laki-laki dan suami. Walaupun asalnya bisa, kalau tanpa izin tidak boleh. Bekerja tidak boleh, produk tidak boleh. Nah, gitu. Jadi isinya bisa kalau sudah ada izin dari suami, dan kalau ditinggal oleh suami maka tidak bisa itu setelah melaksanakan iddah. Itu ya yang kalau sudah bisa, kalau sudah dipisah setelah iddah yang bisa keluar itu. Kalau masalah dosa berjalan itu kan bukan berjalan ya. Kalau dosa jadi orang perempuan boleh keluar, kapan saja boleh keluar, tapi awas jangan dosa, itu masih bukan masalah keluarnya. Walaupun di dalam rumah muka-muka ya haram. Ya haram gitu. Kalau keluarnya itu jelas boleh ya, boleh selama tidak menjalankan jelas ya, dan tidak melaksanakan hal yang haram. Kalau misalnya kerjanya haram dan dengan tanpa izin laki-laki, maka jelas tidak boleh. Itu yang mutlak, yang terjadi oleh bekerja itu. Keluar pun tidak boleh. Kalau tujuan bekerjanya jelas diharamkan. Jual bunga-bunga misalnya, keluar jelas haram itu. Mereka tahu, ya jelas haram. Jadi bekerja itu haram. Jadi boleh kalau kerjanya itu halal dan mendapat izin dari si suami. Kan masih ada makanya, tidak boleh tanpa izin, harus izin dulu. Dan harus halal kerjanya. Jadi boleh keluar dan bekerjanya lengkap. Gitu. Mana kita bersuami, yang kita kan bersuami. Mencari suami, ya boleh selama tidak haram pekerjaannya, boleh, dan menjaga dia sebagai orang perempuan dalam perjalanannya. Itu kan berjalan harus dengan buka aurat. Kalau buka aurat, izin antara salah itu, izin itu haram. Jelas ya. Jadi gitu. Intinya boleh kalau sudah dapat izin dari suami dan pekerjaannya halal menurut agama, tidak diharamkan. Jika suami sudah meninggal, maka tidak boleh kecuali setelah lepas iddahnya. Kalau masih iddah kan boleh keluar, walaupun ada itu tidak boleh. Tapi hajat ada kan, hajat ya, hajat. Kalau sudah dari maka bisa. Jadi intinya ini yang pertama itu kena semua. Eki madras terangkong dari tampon jelas jawabannya bahwa wanita itu kenging alakoh selama kelakoknya tak dilarang dalam Islam dan mendapatkan izin dari sang suami. Apabila tidak, maka tidak boleh. Terkait dengan syarat-syarat itu sebenarnya tidak menjadi syarat kepada wanita karir, menjadi syarat kepada semua wanita, baik karir atau tidak. Iki kan? Untuk syarat itu tidak menjadi syarat untuk wanita karir. Jadi walaupun tak aja membuka aurat, nah gini. Jadi yang Islam Rafiq kan itu sebagai catatan apa yang harus seyogyanya wanita lakukan. Gitu. Tetap dirangkum dengan catatan harus menggunakan, maksudnya melakukan syarat-syarat seyogyanya wanita. Gitu. Mungkin Kadito untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua karena betul Kadito ampun kaben perjuganan dan pula non sobora dan KPJku karena memang beliau yang hadir pertama kali ke Kadito. Jadi mana nih Kadito lanjut Kadito nambah betul. Punten lain tentang nyanyi Kadito dari definisi dari. Jadi mungkin sekali toh jalannya sidang Kasul Masail, semoga apa yang diputuskan barusan mudah-mudahan atau diyakina manfaat dan kabupaten Kaula sareng umat secara luas dari Kabupaten Kaula pribadi anyono sekolah menabi pada hal-hal pemator sejang kolam utamanya dari sedajian masyayikh wa akhiron
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Kak Dinto